Saya lihat itu ada batu kecilnya di dekatnya. Ya. Jadi mereka injak itu, baru mereka lompat tinggi. Seperti itulah kita menghadapi setiap masalah. Jadikan pijakan untuk melompat, untuk bisa terbang lebih tinggi, ya, mengatasi setiap masalah kita, ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, tapi kita perlu tahu bahwa ya, semua orang, baik orang Kristen, baik orang non-Kristen, baik yang muda, yang tua, ya, pria, wanita, kita nggak ada yang kebal sama rasa sakit. Tidak ada yang kebal sama penderitaan. Semuanya kita pasti mengalami, ya. Anak-anak Tuhan yang rohani sebagaimanapun, pasti kita akan diperhadapkan dengan masalah-masalah. Nah, tapi bagi kita anak-anak Tuhan, ya, justru Tuhan dapat memakai masalah untuk membuat kita semakin dekat dengan Dia. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dalam penderitaan kita belajar tentang Tuhan. Ya. Dalam penderitaan itu kita belajar tentang mengenal Tuhan yang nggak bisa kita pelajari lewat cara manapun. Jadi kalau saya ibaratkan itu, kalau kita baca Alkitab, itu seperti teorinya. Ya. Itu teori. Nanti masalahnya itu seperti ujiannya, ya, prakteknya. Ya. Disitulah kita praktekkan firman yang kita baca, yang kita dengar. Disitulah prakteknya, ujiannya. Nah, kalau kita di sekolah kan, kalau hanya teori-teori saja tidak bertumbuh, ya. Tapi kalau coba anak-anak itu dikasih banyak prakteknya. Makanya kalau di sekolah, apalagi yang SMK itu, ya, pasti kan ada prakteknya, praktek kerja lapangan. Untuk apa? Untuk mereka menerapkan ilmu yang sudah mereka terima. Dengan demikian mereka bisa lebih lagi, ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca di Alkitab itu, ya, banyak tokoh-tokoh Alkitab itu mengalami masalah. Misalnya seperti Yusuf. Tuhan bisa saja mencegah Yusuf masuk ke dalam penjara. Tuhan bisa mencegah Daniel tidak dimasukkan ke gua singa. Tuhan bisa mencegah Sadrak, Mesak, Abednego tidak masuk ke dapur perapian. Tuhan bisa mencegah Rasul Paulus tidak mengalami karam kapal dan penderitaan. Bisa Tuhan lakukan. Tuhan juga bisa mencegah kita tidak dapat masalah, bisa. Tapi kalau Tuhan lakukan, Tuhan izinkan masalah itu menghadapi kita, persoalan itu supaya kita semakin kenal dengan Dia. Amin. Karena itu saya ajak kita belajar dari satu ayat, ya, yang sangat indah, yang bisa mengajari kita untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan rintangan ini, ya. Mari kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Tentu sini ayat yang sangat terkenal, yang sudah sering kita lihat, ya. Malam hari ini saya ajak kita untuk membedah kalimat demi kalimat dalam ayat ini, ya. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 28. 1, 2, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya. Dalam terjemahan yang lebih dapat dimengerti, saya bacakan. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita, jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Wow, luar biasa, ya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Mari kita pelajari ayat ini, ya. Bagaimana caranya kita menghadapi masalah yang ada, entahkah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah anak-anak, ya. Mari kita lihat bagaimana caranya. Yang pertama, kalimat di sana dikatakan apa? Kita tahu sekarang. Ya. Kita tahu sekarang. Apa artinya, saudara? Artinya Rasul Paulus mau mengatakan bahwa pengharapan kita di tengah-tengah kesulitan itu bukan didasarkan pada berpikir positif, ya, lalu optimisme, lalu hanya sebatas sugesti, tidak, ya. Kalau firman Tuhan, kalau hamba Tuhan berkhotbah, kalau ada sesama tubuh Kristus menasihati, percayalah Tuhan pasti menolong. Itu bukan sekedar kita supaya berpikir positif, tidak, saudara, ya. Jadi kekuatan kita di tengah masalah, harapan kita di tengah masalah bukan sekedar kita bersikap optimis, tidak, seolah-olah ya supaya dikuatkan, tidak, ya. Kita tahu sekarang, maksudnya adalah bahwa pengharapan kita didasarkan pada satu kepastian, karena kita mengenal satu pribadi, yaitu Allah yang pegang kendali.
atas seluruh alam semesta dan Dia sangat mengasihi kita. Amin. Ya. Kalau kita tahu ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Itu makanya saudara, ya, pengetahuan kita akan siapa Allah kita itu sangat mempengaruhi kerohanian kita, sangat-sangat mempengaruhi. Jadi kalau dibayangkan kita anak Tuhan, nggak kenal sama Tuhan, nggak tahu karakternya, nggak tahu pribadinya, itu yang buat kita susah nanti. Ya. Masalah kecil aja susah. Kenapa? Dia nggak kenal siapa Allah pembelanya, nggak percaya ada Tuhan yang menolong. Maka sekali lagi saya sampaikan, pengetahuan kita akan Allah itu sangat mempengaruhi tingkat iman kita dan tingkat kerohanian kita, cara kita memandang masalah. Ya. Paulus katakan, dan kita tahu sekarang. Dulu nggak tahu ini jemaat Roma. Ya. Jemaat Roma itu mereka hanya tahu apa? Mereka hanya tahu menyelesaikan masalah berdasarkan kepintaran mereka, ya. Berdasarkan hukum, apalagi kalau Roma ya, itu dikenal dengan tata hukumnya yang luar biasa. Ya. Jadi mereka ada masalah sedikit, coba kita selesaikan apa kata hukum. Bagaimana sesuai dengan hukum yang berkeadilan. Itu yang mereka tahu dulu. Tapi Rasul Paulus datang mengajarkan sesuatu yang baru. Ya. Bukan dengan hukum manusia kita menyelesaikan masalah. Ini juga praktek bagi kita, seperti di Korintus dinasihatkan. Di kitab Matius pasal yang ke-18. Kalau ada masalah di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan, jangan cari pengadilan, jangan cari penghakiman di orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita bisa selesaikan sendiri, ya. Karena apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah itu sumber pengharapan kita. Amin. Amin. Ya, itu yang pertama, ya. Kita tahu sekarang. Jadi pastikan diri kita semua sudah kenal siapa Allah kita. Tahu, percaya Dia pembela kita. Yang kedua, ya, dikatakan di sana kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Nah, ini luar biasa. Ya. Allah turut bekerja. Jadi kalau kita punya pemahaman, ya, kita sekarang menghadapi masalah di dunia ini, Tuhan itu bukan di sorga duduk-duduk nontonin aja, ya. Bukan seperti itu. Tuhan itu turut bekerja. Bahkan dalam Ibrani dikatakan Yesus itu sebagai imam besar turut merasakan apa yang saya dan saudara rasakan. Kita menderita, Yesus itu menderita loh, saudara. Waktu saudara dan saya susah, kita pusing memikirkan hidup ini, Tuhan itu juga ambil alih, ya. Dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Saat kita kebingungan menghadapi situasi yang sulit, ya, Tuhan juga bisa merasakan karena Dia pernah menjadi manusia, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ada seorang desainer agung di balik segala sesuatu. Maka yakinkan diri kita. Kita ini bukanlah produk kebetulan, ya. Tidak ada seorang pun di sini yang lahir dengan kebetulan. Tidak ada kita dalam posisi hari ini dalam keadaan yang kebetulan, ya. Saudara ditempatkan di Aik Nabara, saudara digembalakan di GB Nabara, itu bukan kebetulan. Itu semua dalam rencana Tuhan. Orang tua kita ditempatkan Tuhan di tempat ini, bahkan sampai ke rumah ini, ya. Itu adalah dalam rencana Tuhan. Tadi kesaksian juga, kalau salah satu anak dipercaya sebagai mandor satu, apa itu kebetulan? Apa karena sudah bagus prestasi? Tidak, saudara. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Seperti tadi kesaksian. Mungkin saja secara hitung-hitungan, mungkin kepercayaan mungkin tidak dianggap, ya. Karena banyak orang yang bisa lebih diandalkan. Tapi kalau Tuhan pilih, wah, itu ada rencana Tuhan di dalamnya. Barangkali mau menjadi satu kesaksian yang indah bahwa anak-anak Tuhan bisa tampil sebagai pemimpin. Kita ini tidak kebetulan, ya. Kalau kita nggak kebetulan, maka jangan kita anggap enteng, ya. Kita juga bukan dikendalikan dengan nasib, ya. Seringkali kita berpikir, sudah nasib saya begini. Nah, ini perlu juga, ya. Kita kadang-kala, saya juga dulu berpikir sudah karena terpengaruh dengan teman-teman itu, ya. Ya, memang kita sudah ditakdirkan begini. Beda takdir dengan nasib, ya. Takdir itu sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Takdir itu, ya, saya lahir sebagai suku Nias, itu takdir. Saya lahir dengan kulit sawo matang begini, itu takdir, ya. Saya lahir sebagai warga negara Indonesia, itu takdir, ya. Sebagai anak bukan presiden, itu takdir nggak bisa diubah, ya. Nggak bisa diubah. Tapi kalau nasib itu bisa diubah, ya. Nasib itu bisa diubah. Dan kita juga bukanlah produk keberuntungan, ya.
bukan karena beruntung. Kita ini diberkati. Haleluya. Ya. Jadi kalau saya selalu meyakinkan diri, kalau saya mendapat berkat dari Tuhan, saya mendapat sesuatu bukan karena keberuntungan, bukan. Saya diberkati memang. Ya. Kalau untung itu kan, kalau dalam pengertian kita ya, begitu kan sesuatu yang secara acak terjadi kebetulan gitu ya, kalau beruntung itu ya. Tapi saya diberkati ya. Kita yakinkan bahwa kita diberkati ya. Saudara dikasih Tuhan, Allah turut bekerja ya. Dia melibatkan orang-orang yang dikasihinya, kita semua dalam rencananya. Termasuk ketika kita mengalami sakit, ketika saudara diberkati Tuhan, ketika mengalami penderitaan sekalipun, Tuhan bisa menjadikannya sesuatu hal yang baik dalam hidup kita. Bahkan lewat kejahatan sekalipun yang dilakukan orang kepada kita, itu bisa dibolak-balik oleh Tuhan, karena Allah turut bekerja. Seperti apa yang dikatakan Yusuf, coba kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-45 ya. Kita baca Kejadian pasal yang ke-45. Kita baca ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri Ya, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Haleluya. Saudara, ini satu sikap yang benar-benar sangat-sangat luar biasa dari Yusuf. Kita tahu kisahnya Yusuf ya. Dia tidak hanya dipersekusi oleh saudara-saudaranya, dia dimasukkan ke sumur, dia dijual, dianggap tidak berharga. Apakah Yusuf tidak tahu ini perbuatan saudaranya? Tahu. Tapi apa responnya Yusuf? Dia nggak menyalahkan situasinya. Dia nggak menyalahkan keadaannya. Apa yang dia bilang? Wah, kalimat di ayat 8 itu. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Wah, ini saya pikir ini satu pemikiran yang sangat-sangat luar biasa ya. Seringkali kebalikannya terjadi dalam budaya kita. Ya. Ketika kita sebagai korban, ya, kita pasti menyalahkan orang lain. Ketika kita mengalami kesusahan, pasti kita selalu, oh ini aku korbannya ini, itu karena dia. Ya. Saya terlambat ya karena itu tadi. Saya dalam kecelakaan ya karena ini. Saya begini karena kan. Kalau Yusuf enggak. Ya. Dia nggak ngomong, ya aku ini kan karena kamu yang jual aku. Sekarang kamu tuh misalkan aku udah jadi penguasa, enggak saudara. Cara pandangnya Yusuf itu, dia berhasil memandang seperti Allah memandang. Dia bilang apa? Memang kamu yang jual aku sini, tapi itu bukan kamu, itu rencananya Tuhan. Tuhan yang nyuruh aku ke sini, ya. Jadi dalam kejahatan sekalipun, ya, kita harus berpikir bahwa Allah turut bekerja. Haleluya. Coba ayat pasal yang ke-50 ayat ke-20. Ini kata-katanya Yusuf ya. Kita baca bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang sesat. Orang boleh merekakan yang jahat kepada kita. Orang boleh berpikir yang jahat tentang kita. Bahkan mungkin kita bisa dianggap tidak berharga oleh orang-orang di sekitar kita, oleh bapak ibu kita mungkin, oleh keluarga kita yang lain. Tapi bisa diubah oleh Tuhan menjadi satu kebaikan. Haleluya. Allah turut bekerja. Ya. Lalu lanjutannya apa yang ketiga? Dalam segala sesuatu. Ya. Dalam segala sesuatu. Apa artinya saudara? Allah bekerja dalam segala sesuatu. Artinya begini ya. Paulus mau mengatakan bahwa Allah bekerja itu tidak terpisah-pisah. Ya.
pengalaman yang saudara saya alami, pengalaman sakit kah, manis kah, ya, kepedihan kah, kehilangan orang yang kita cintai, itu bukan satu kisah yang berdiri sendiri-sendiri, enggak, ya. Hari ini mungkin kita kecewa, besok sakit hati, besok sedih, ditinggal orang yang dikasihi, besok mungkin kita sukacita lagi, hari ini diberkati Tuhan lagi. Itu bukan satu peristiwa yang berdiri sendiri, enggak, ya. Itu satu kesatuan dalam rencana Allah. Maka kalau kita punya cara pandang ini, kita akan selalu belajar untuk mengkaitkan setiap apa yang kita alami, ya. Seperti kan kita sudah belajar, ya, kalau contohnya kita mengalami sesuatu, katakanlah misalnya sakit atau kecelakaan, kan kita biasa, oh apa dosaku ya Tuhan, kan begitu ya, apa kesalahanku ya Tuhan. Nah, kalau tidak ada salah mungkin ya, oh mungkin ini ujian dari Tuhan. Jadi saudara, kalau saya umpamakan itu begini, ya, misalnya, ya, yang suka di sini makan bolu pisang ada, ya, saya suka, ya. Yang tahu buat bolu, bahan-bahan bolu itu apa saja? Tepung, ya pisangnya ya kalau bolu pisang, lalu telur, mentega, ya, gula. Nah, inilah contohnya saudara, ya. Coba kalau kita ini makan sendiri-sendiri, tepungnya dimakan sendiri, pisangnya dimakan sendiri, nanti kan kecampur sendiri dalam. Enak apa enggak? Ya terasa nggak enak. Karena kita nikmati sendiri-sendiri. Seperti itulah kita memandang masalah, ya. Kalau masalah yang satu kita lihat dalam, oh ini ya memang aku begini, aduh kecewa, ya akhirnya kita nggak berpikir ke depan, ya. Kita tidak berpikir apa di balik kekecewaan ini, apa yang Tuhan mau rencanakan. Kan kita harusnya begitu, ya. Harus dicampur semua dulu, dibakar, ya, atau di oven, baru kita bisa nikmati keindahannya, ya. Dalam setiap masalah kita, ya, apapun yang kita hadapi, suka duka, itu semua satu kesatuan dalam rencana Allah, ya, satu kesatuan dalam rencana Allah. Maka dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mari kita belajar memandang penderitaan kita itu tidak berdiri sendiri, ya, tetapi kita cari tahu apa rangkaiannya, apa benang merahnya. Mungkin berkaitan dengan masa lalu, atau mungkin berkaitan dengan masa depan yang Tuhan siapkan. Itu pasti berkaitan, ya, dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan, ya. Bukan berarti semua hidup kita ini dari A sampai Z baik, ya. Bukan demikian saudara. Tapi harus kita akui banyak kadang-kala hal yang, ya, buruklah dalam pemandangan kita. Tapi saudara, kita percaya Allah itu kalau seperti dokter itu dokter spesialis, ya, menjadikan yang jahat itu jadi satu kebaikan yang tak terhingga. Spesialisnya Tuhan itu, ya. Gak ada yang mampu melakukannya. Kalau kita baca dalam Alkitab saudara, ya, dalam silsilahnya Tuhan Yesus misalnya, ya, silsilahnya Tuhan Yesus, dalam Matius itu kan ada diungkapkan ada 4 wanita, ya, masih ingat nggak? 4 wanita itu ada siapa saja? Tamar, ya, ada Rahab, ada Ruth, dan ada Maria, ya. Ada Maria, ada 5, ya, ada 5. Tapi 4 ini saudara, ya, ada Tamar, Rahab, Ruth, Betsheba, ya, lalu kemudian Maria. Sudah tahu 4 ini pribadi-pribadi yang tidak dipandang manusia, bahkan cenderung hina, tidak terhormat. Tamar misalnya, Tamar ini kan penggoda Yehuda, dia ada affair dengan mertuanya, nikahnya tidak bagus. Rahab, perempuan sundal, ya, yang walaupun akhirnya dia menyelamatkan 2 pengintai itu. Lalu Ruth, ya, Ruth itu kan bukan termasuk orang Yahudi, dia bangsa kafir, ya, gak masuk hitungan, walaupun akhirnya dia dinikahi oleh Boaz. Lalu siapa? Betsheba. Betsheba itu selingkuh dengan Daud, ya. Bahkan dia tahu bagaimana Daud telah membunuh suaminya. Ini kan pribadi-pribadi yang kelihatannya tidak pantas, saudara. Tapi di tangan Allah sang spesialis ini, apa yang dipandang manusia hina, ya, dipakai Tuhan sebagai jalur keturunan Kristus, ya. Apalagi kita, ya, kita ini semuanya manusia berdosa, ya. Kita mungkin di tengah-tengah masyarakat, ya, tidak terlalu dianggap berpengaruh lah, ya. Mungkin orang memandang ini dan itu, tapi di tangan Tuhan,
ya, kita bisa dijadikan berharga untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Ya. Jadi saudara, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan pada bagian terakhir apa dikatakan? Bagi mereka yang mengasihi, yaitu mereka yang terpanggil. Ini kuncinya. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi dari awal, kita tahu sekarang, itu hanya mereka yang mengasihi Tuhan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan yang tahu resepnya ini. Ya. Hanya orang yang mengasihi Tuhan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan lah, yaitu mereka yang terpanggil. Apa artinya saudara? Bahwa janji ini tidak berlaku untuk semua orang, ya. Hanya berlaku untuk anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Jadi standar dan ketentuan berlaku ya. Sedangkan diskon aja ada SK-nya kan? SK berlaku itu. Ada syarat-syaratnya. Nah ini juga demikian ya. Ada syarat dan ketentuannya bagi anak Tuhan yang mengasihi Dia, ya, yang mengasihi Dia. Tidak semua orang mengetahuinya, tidak semua orang mendapatkan janji ini. Kalau bagi orang yang suka melawan, ya kebalikannya. Segala sesuatu mendatangkan kejahatan. Bagi orang yang hidup mau melawan Tuhan, ini benar ini. Ya. Maka jangan sesekali kita mau berani coba-coba melawan Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Kebalikannya yang terjadi. Segala sesuatu mendatangkan kejahatan, ya, kependeritaan. Biar kita sudah rencanakan sematang-matangnya, biar kita sudah persiapkan sebaik-baiknya, tapi kalau itu di luar, apalagi mau menentang rencana Tuhan, menentang firman Tuhan, percayalah, ini mendatangkan kejahatan, keburukan. Ya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, ya, mungkin rencana kita tidak terlalu sempurna, tapi Tuhanlah yang menyempurnakan. Haleluya. Maka dikatakan di ayat yang terakhir itu, di bagian terakhir, sesuai dengan rencananya. Apa rencana Tuhan? Yaitu menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus melalui penderitaan yang kita alami. Jadi setiap kali kita mengalami sesuatu yang sulit, ya, mengalami sakit penyakit, mengalami kecelakaan, mengalami penderitaan, susah karena anak-anak, susah ekonomi, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini Tuhan itu mau menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus Yesus. Inilah rencananya. Ya, kalau kita merespon sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita baca ayat yang ke-29, Roma pasal yang ke-8 tadi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, dikatakan supaya kita menjadi serupa gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, kuncinya adalah bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seorang anak di dalam. Dia ini sangat sadar, tahu bapaknya, dia hidup dengan bapaknya, ya. Mereka sudah ditinggal oleh ibunya, mereka hidup berdua. Bapaknya, anaknya masih kecil ini dengan polos bertanya, saudara, ya. Pak, kita ini kan susah, miskin, ya. Tapi saya lihat bapak terus saja berdoa. Dari dulu berdoa aja terus. Enggaknya ada tambah-tambah kekayaan kita, enggaknya makin baik keadaan kita. Tapi bapak berdoa aja terus, ya. Kenapa sih Pak? Bapaknya tersenyum, ya. Lalu dia jawab, iya nak, betul, ya. Memang nggak bertambah, justru malah banyak bapak kehilangan. Dia bilang, bapak ini berdoa terus tapi memang makin kehilangan. Apa yang hilang? Bapak kehilangan stres, bapak kehilangan kesusahan, bapak kehilangan kekhawatiran. Ya. Makanya bapak terus berdoa. Jadi saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita berdoa bukan tentang apa yang kita dapatkan, amin, tetapi juga apa yang hilang dari kita. Apakah kita tidak mau kehilangan kekhawatiran? Wih, mau sekali. Apa kita tidak mau kehilangan sesuatu yang buruk, ya? Kehilangan frustasi, stres, ya? Kadang-kadang nggak selalu apa yang kita doa kita dapatkan, tapi bisa justru diambil dari kita, ya. Jadi mari kita belajar dari setiap penderitaan, belajar dari setiap kesulitan, memandang bahwa ini semua ada dalam rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, ya, kita berdoa supaya Tuhan menolong kehidupan kita, ya. Mungkin kita akan berdoa nanti.